Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur pada waktu ini kita bersama-sama di dalam mempelajari mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita akan bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan melalui renungan harian kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini, mohon kebijaksanaan perlindungan daripada Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, jauhkan daripada gangguan iblis. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tahan angin itu. Ayat renungan di dalam Wahyu 7, ayat 1 dan 3. Kemudian, daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Tahan angin itu. Saudara-saudara, salah satu image pertama yang diajarkan kepada saya dalam Wahyu ialah gambaran yang sangat dramatik. Ini tentang 4 malaikat yang menahan angin perselisihan. Ini ialah satu gambaran yang besar dan dengan itu mudah untuk difahami. Terdapat bumi di angkasa dan ada seorang malaikat di udara, seorang di selatan, seorang lagi di timur, dan terakhir di barat. Mereka merupakan malaikat yang perkasa, saudara-saudara, yang sangat besar. Dan mereka mempunyai tugas yang penting. Mereka menahan angin perselisihan, angin peperangan, angin masalah, dan angin penyiksaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam pelajaran pada saat ini dikatakan tahan setiap angin-angin yang membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat kembali kepada diri kita pada saat ini, kalau kita disuruh untuk menahan hal yang sedemikian, saudara-saudara, hal yang sedemikian, kita tahan emosi kita, kemarahan kita, hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kita, kita tahan supaya jangan kita menyakitkan orang lain ataupun kita tidak juga disakiti. Jadi pada saat ini kita diajar tahan setiap hal-hal yang tidak baik itu. Hal-hal yang buruk itu ditahan agar jangan kita keluarkan. Kita hanya diajarkan untuk memberikan ataupun memperlihatkan hal-hal kebaikan yang datang daripada Tuhan. Jadi kadang-kadang angin itu dibenarkan bertiup sedikit dan berlakulah kesusahan besar. Akan tetapi apabila semua malaikat itu melepaskan angin-angin itu secara serentak, maka akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak pada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Daniel 12 ayat 1. Nah, lihat saja, kalau kita melepaskan emosi kita yang tidak berada dalam keadaan yang tidak baik, maka banyaklah hal-hal yang tidak baik muncul daripada pikiran kita. Kita tidak suka si ini, kita tidak suka si ini. Dan banyak hal kita juga akan mengatakan bahwa saya tidak suka diri sendiri. Jadi kita diajarkan pada renungan ini. Kawal, tahan angin-angin yang membuatkan kita berada dalam keadaan yang tidak normal, tidak baik. Emosi kita, kata-kata kita, pikiran kita, semuanya itu jangan sampai kita akan lakukan hal yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, lihat ini. Keempat angin kesusahan itu ditahan oleh 4 malaikat supaya hamba Tuhan boleh dimeterai pada dahi mereka. Meterai ini sama seperti tanda, adalah tidak kelihatan tapi melambangkan keadaan rohani 2 kumpulan yang terbentuk sebagai hasil daripada perkebaran 3 malaikat. Jadi saudara-saudara, kalau kita juga dapat bertahan ataupun menahan emosi kita, di sana sudah ada Yesus dalam hidup kita.
sudah ada hal-hal kebaikan dalam hidup kita. Emosi, kemarahan, kebencian, keegoisan, semua itu kita jangan sampai kita keluarkan daripada diri kita dan kepada orang lain. Nah, meterai Tuhan ialah penetapan dalam kebenaran. Meterai Tuhan ialah suatu yang melibatkan pengudusan pikiran melalui pekerjaan Roh Kudus di hati. Meterai Tuhan melibatkan hari Sabat sebagai tanda penyembahan penciptaan yang telah menjadikan dunia selama 6 hari dan berehat pada hari ke-7. Itulah meterai Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari yang kita diberi masa untuk tetap dalam kebenaran. Mari dikatakan kita, saudara-saudara kita di bawah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan setiap hari karena kita diberi masa untuk berada dalam hal kebenaran. Pada saat ini, mari kita bawa diri kita agar kita ikut dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan yang sangat baik pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih dengan renungan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada petang, pada waktu ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin, sudah menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Amin.